Hari ini Kristalino David Ozora alias David kembali dibesuk sejumlah petinggi dan tokoh Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah istri almarhum Presiden Republik Indonesia keempat, Sinta Nuriyah. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengeluarkan instruksi tegas bagi anak buahnya seiring dengan kembali terkuaknya gaya hidup mewah pejabat pajak yang kali ini menyeret sang Dirjen Suryo Utomo. Istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, siang tadi terlihat datang membesuk Kristalino David Ozora yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Ia nampak didampingi salah satu putrinya, Alisa Wahid. Selain istri Gus Dur, nampak pula Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, dan Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin. Mereka didampingi kader NU dan GP Ansor DKI Jakarta. Kondisi David sendiri dikabarkan terus membaik meski belum sadar. Keluarga besar NU berharap seiring dengan kondisi David yang membaik, polisi juga melakukan penyelidikan dan penyidikan sebaik-baiknya dan menyeret siapapun yang terlibat penganiayaan biadab terhadap David tanpa pandang bulu ke hadapan hukum. Teman-teman wartawan bahwa masalah David ini sesuatu yang serius. Oleh karena itu atas nama keluarga besar PW DKI Jakarta, NU DKI Jakarta, ini sangat naruh perhatian atas kasus ini dan kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Dan alhamdulillah David per hari ini, apa namanya itu yang 3 sekarang 10 apa nih? DCS pertama masuk 3, hari kedua sudah 6, hari ketiga 8, sekarang sudah 10 lebih bahkan. Ini saya kira sesuatu yang di luar kemampuan akal kita, dan pihak medis juga rada keder, karena di NU itu selain usaha lahiriah medis juga usaha batiniah, dilakukan doa-doa oleh kelompok dan keluarga Nahdliyin, terutama kalangan santri. Insya Allah jutaan santri yang selalu mendoakan David untuk segera kembali pulih dan sehat kembali. Dan mudah-mudahan ini tidak dalam waktu yang lama, dalam waktu yang singkat David bisa segera sehat kembali. Lebih lanjut terhadap salah satu remaja yang terlibat dalam kasus itu, Agnes Gracia Haryanto, GP Ansor mendesak polisi memiliki sikap yang tegas dan tidak memihak. Tapi yang ada di lokasi itu kan yang berinisial AG itu, ya kan? AG itu. Nah ini kan pihak lawyernya bilang bahwa ikut menolong apa, itu kan siapa saksinya? Ini jangan diputar-putar balik ini. Apa ini fakta ini gitu loh. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, si Agnes itu, si AG itu loh, bilang ini menyesal. Kan saya baca berita itu semalam, bilang bahwa kasih binmas atau apa itu di Polres, bilang bahwa nanya menyesal kayak apa aja itu. Hingga saat ini, polisi baru menetapkan 2 tersangka atas kasus yang nyaris membunuh David tersebut. Mereka adalah Mario Dendi Satrio dan temannya Shane Lucas Rotua Pangundian Lumban Toruan. Sementara Agnes yang berada di lokasi masih ditetapkan sebagai saksi. Sementara kasus yang membeli Dendi terus bergulir dengan desakan kuat untuk polisi bertindak tegas tanpa pandang bulu, sang ayah Rafael Aluntri Sambodo juga terus menghadapi tekanan publik.
harta keluarga Rafael yang selama ini tak diketahui publik terus terbongkar. Salah satunya adalah restoran di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta, yaitu di Jalan Ibdatut Harsono. Menurut informasi, restoran ini belum terdaftar sebagai anggota PHRI Yogyakarta. Di saat pemberitaan terkait Rafael dan keluarganya santer beredar, operasional restoran tetap berjalan seperti biasa. Dikabarkan rumah mewah Rafael di Yogyakarta berada tak jauh dari restoran itu. Sementara harta lain Rafael di Sulawesi Utara terungkap lagi selain sebuah kawasan permukiman mewah. Sebuah rumah mewah di Jalan Bukit Zaitun, Kelurahan Kleak, Lingkungan 5, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, diduga merupakan milik sang istri, Erni Meike Torondek. Rumah tersebut berdiri di lahan 513 meter persegi dengan luas bangunannya 150 meter persegi. Rumah itu direnovasi 2011 setelah dibeli dari seorang warga. Namun, pajak rumah itu diduga bermasalah. Itu rumah dari keluarga Torondek, tapi sampai saat ini kita belum pernah dapat yang DP orang, belum pernah lihat. Cuman ada yang jaga di situ, orang kerja yang jaga. Seperti itu. Bu, itu memang rumah dibangun dari awal atau memang dibeli dari orang lain, Bu? Beli dari orang lain, tapi mereka bangun dari awal. Sudah lama kira-kira yang Ibu tahu dibeli itu? Kurang lebih sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Ada aktivitas nggak di rumah itu? Aktivitas cuman yang orang jaga di situ, no. Kayak baru-baru kan ada truk dang. Cuman mungkin itu mereka lagi potong pohon di situ. DP pajak bagaimana, Bu? Ada bermasalah? Kalau pajak PBB itu masih pakai nama yang pemilik pertama. Siapa, Bu? Atas nama Rasid. Bukan, jadi mereka belum alih nama itu pajak PBB. Jadi rumah itu waktu Rasid masih rumah lama, ini kan sudah baru. Iya, betul. Jadi pajak itu bisa ada perubahan, Bu? Harusnya ada perubahan, tapi kalau lihat sih itu masih belum berubah itu. Belum berubah DP pajak rumah. Gaya hidup mewah lingkungan Direktorat Pajak kembali terungkap gara-gara seorang Dendi yang doyan pamer harta kekayaan, lalu menganiaya David yang masih remaja hingga berakhir dengan kondisi kritis. Namun, bermula dari sumbu sepak terjang Dendi tersebut, merembet lagi ke sang Dirjen Pajak Suryo Utomo. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dibuat geram lagi. Dalam instruksinya yang disampaikan di media sosial, Sri Mulyani memerintahkan agar Dirjen Pajak menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai harta kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta klub moge Ditjen Pajak bernama Blasting Reader dibubarkan. Sri Mulyani menegaskan pamer harta tersebut mencederai kepercayaan masyarakat. Tim TV One mengabarkan.